Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan renungan harian yang berjudul Membangun Manusia Roh bagian yang keempat. Dimulai dengan mengetahui latar belakang dari manusia lahiriah dan manusia rohani melalui pembacaan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Manusia lahiriah atau duniawi adalah suatu kehidupan yang terbentuk dari pengalaman hidup sejak anak sampai dewasa. Pengalaman itulah yang membentuk dalam menilai kehidupan. Pengalaman hidup sejak kecil sangat mempengaruhinya, baik dari orang tua atau lingkungan yang selalu membicarakan kesuksesan, hidup mulia, dihormati dan dihargai kalau menjadi seorang kaya, sebagai pegawai negeri, atau sebagai profesional lainnya. Maka konsep dalam diri anak itu adalah konsep hidup sukses dan mulia adalah menjadi orang kaya, sebagai pegawai negeri, sebagai seorang profesional. Sehingga ketika dewasa, tujuan hidupnya adalah untuk itu semua agar sukses dan mulia. Maka sikap dalam menghargai seseorang kalau kriteria sesuai ukurannya akan dihargai dan memacu semangatnya saat melihat orang kaya dan sukses. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, pasti diremehkan dan dipandang sebelah mata. Ukuran itu membentuk mental dan karakternya. Contohnya, pengalaman hidup sejak kecil di lingkungan jahat, tukang menipu, berjudi, suka mabuk, siapa yang kuat dia yang menang. Kondisi itu yang membentuk mental dan karakternya, sehingga di saat dewasa, gaya kehidupan sama seperti waktu kecilnya. Pengalaman hidup sejak kecil keluarganya kebanyakan orang profesional sebagai insinyur. Maka sejak kecil yang didengar dalam pembicaraan berhubungan dengan profesi mereka. Dan tentunya juga keberhasilan proyek yang dikerjakan. Semua itu akan memotivasinya saat ia dewasa pasti mengikuti jejak seniornya. Membangun manusia roh adalah membangun kehidupan rohani dengan dasar mau berbalik 180 derajat atau meninggalkan pola dan gaya hidup duniawinya. 2 Korintus 3 ayat 16-17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini menjelaskan, apabila mau berbalik kepada Yesus, maka selubung yang menghalangi untuk memahami hidup sebagai manusia roh akan hilang. Ditegaskan lagi bahwa Tuhan itu roh, untuk mengenal dan hidup berkenan ia harus membangun manusia rohnya. Setelah diselamatkan dan jadi anak Tuhan, harusnya saat ibadah dengar firman, taat melakukannya, dan rela tanggalkan falsafah dan konsep dunianya. Barulah terjadi perubahan cara berpikir, cara pandang, arti, dan tujuan hidup. Mulai membangun manusia roh. Sebaliknya, kalau ibadahnya sebatas agamawi, setia datang bahkan sudah melayani, tetapi tidak punya keinginan jadi pelaku firman,
maka tidak akan nampak perubahan hidupnya, karena belum membangun manusia rohnya. Sedang tujuan ibadah adalah membangun manusia rohnya, sampai terjadi perubahan hidup yang lama menjadi baru, sehingga nampak pribadi dengan sifat dan karakter seperti Kristus. Itulah tujuan ibadah, yaitu membangun kehidupan rohaninya. Bapak Ibu Saudara dapat membaca dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua dan 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Pengalaman bangsa Israel sebagai cermin dampak tidak membangun manusia rohani. Perjalanan bangsa Israel sebagai cermin agar tidak terulang dalam hidup kita. Tuhan berulang kali memperingatkan bangsa Israel dalam hal ibadah. Jangan hanya kebiasaan tanpa disertai rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Bukan hanya menjalankan petunjuk imam tanpa mengetahui kehendaknya, sehingga tidak ada perubahan tujuan hidupnya. Tuhan benci dan muak dengan pola ibadah yang seperti itu. Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24 dan Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Akibatnya, sebagian besar binasa tanpa menerima janji Tuhan, karena mereka mengenal Tuhan hanya dari perbuatannya, peraturannya, dan keras hukumannya, tanpa mengerti kehendaknya. Semua itu disebabkan mereka tidak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat membaca dalam Ibrani 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Bagaimana menjalani hidup yang berkenan? Merubah cara pandang bagaimana hidup sebagai umatnya. Karena jika cara pandang dan tujuan hidup sebagai umatnya salah, maka akan mengalami kegagalan seperti bangsa Israel di masa lalu. Di dalam cara berpikir, kalau tidak mengalami perubahan, maka pikiran manusia lahiriahnya jadi fokus hidup, bukan pikiran Tuhan, dan akhirnya tidak memperoleh janjinya seperti bangsa Israel. Sedangkan tujuan Kristus datang adalah supaya manusia bisa membangun kembali kehidupan sebagai makhluk roh yang kenal penciptanya dan memiliki hubungan dengan penciptanya seperti ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ada juga orang Kristen yang menyadari sebagai makhluk roh, tetapi yang dibangunnya salah, yaitu yang dikejar adalah dimensi karunia-karunia, kuasa, dan berkat saja. Hidup seperti dukun, benda seperti salib, kaki dian, jubah, warna, semua jadi simbol dan dirohanikan atau berbau mistik. Model seperti itulah orang percaya yang jadi batu sandungan. Di kekekalan baru menyadari, tetapi sudah terlambat. Sebab yang Tuhan cari adalah buah setelah jadi anaknya. Matius 7 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Bukan buah kedagingan, yaitu kesombongan, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sedangkan untuk mengetahui kehendaknya adalah membangun kehidupan rohani sampai memiliki pengalaman dengan Tuhan. Semua itu dimulai dengan kerendahan hati, taat firman, sampai pribadi Kristus nampak dalam hidupnya. Roma 8 ayat yang ke-29. Membangun manusia roh membuatnya memiliki pikiran Kristus. Walau dunia bisa salah menilai gaya hidupnya yang saleh atau dikatakan sok rohani, tetapi ia tidak peduli karena sudah bisa menilai arti dan tujuan hidup sebagai anak Tuhan, sehingga mengerjakan kehendaknya. Mari kita sujud di altarnya dengan menaikkan pujian, "Jadi Sepertimu." Tuhan Yesus memberkati. Amin.